Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kisti dengan NIM 2201011013. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teori belajar humanistik menurut Abraham Maslow, yang dimana dosen pengampuh saya yaitu Ibu Fitriani SPD MPD dengan mata kuliah teori-teori belajar. Baik, langsung saja. Definisi teori humanistik. Teori humanistik adalah suatu pendekatan dalam bidang psikologi dan pendidikan yang menitikberatkan pada pertumbuhan pribadi, kebebasan, dan pengalaman individu dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, teori ini berfokus pada pengembangan penuh terhadap potensi individu. Individu tersebut dianggap sebagai agen belajar yang aktif, memiliki kemampuan untuk belajar dan berkembang secara optimal. Teori humanistik ini berpendapat bahwa teori belajar apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Abraham Maslow seorang yang meyakini bahwa aktualisasi diri merupakan wahana bagi manusia dalam mencapai dirinya yang utuh. Setiap manusia memiliki potensi mendasar yang dapat dikembangkan menjadi suatu kekuatan yang darinya manusia akan mampu bergerak mencapai aktualisasi diri. Dalam pengelola potensi yang dimiliki oleh manusia, Maslow menyadari perlu adanya hierarki kebutuhan manusia yang harus dipenuhi secara bertahap dan terintegrasi. Artinya, kebutuhan tersebut meliputi aspek internal diri dan eksternal. Hal inilah yang membedakan antara teori kebutuhan Maslow dengan para pakar sebelumnya. Biografi singkat Abraham Maslow. Abraham Harold Maslow lahir pada 1 April 1908 di Berkeley, New York. Dia anak sulung dari 7 bersaudara yang lahir dari imigran Yahudi Rusia. Abraham Maslow dikenal sebagai pelopor aliran psikologi humanistik. Maslow percaya bahwa manusia bergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teorinya yang sangat terkenal sampai saat ini adalah teori tentang hierarchy of needs atau hierarki kehidupan. Abraham Maslow pada awalnya belajar hukum untuk memenuhi keinginan orang tuanya. Namun ia menghadiri kuliah di Universitas Wisconsin. Di Wisconsin ia berubah tunduk ke psikologi, menerima gelar BA pada tahun 1931 dan PhD pada tahun 1934. Di Wisconsin ia dibimbing oleh Harry Harlow. Dinamika kepribadian menurut Abraham Maslow. Abraham Maslow berpendapat bahwa kepribadian manusia dihasilkan dari motivasi manusia yang diorganisasikan ke dalam sebuah hierarki kebutuhan, yaitu suatu kebutuhan yang sistematis, suatu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebelum kebutuhan dasar lainnya muncul. Kebutuhan tersebut mempunyai beberapa karakteristik, yaitu kebutuhan yang lebih rendah, kebutuhan yang lebih tinggi, kebutuhan kontribusi terhadap survival, pemuasan kebutuhan yang lebih tinggi baik fisik maupun psikis. Struktur kepribadian menurut Abraham Maslow. Menurut Maslow, manusia memiliki struktur psikologis yang analog dengan struktur fisik. Mereka memiliki kebutuhan, kemampuan, dan kecenderungan yang sifat dasarnya genetik. Kebutuhan, kemampuan, dan kecenderungan itu secara esensial sesuatu yang baik atau paling tidak netral. Dasar dari teori Maslow ini yaitu humanistik, yaitu menitik beratkan pada ranah kesadaran. Selain itu menyesuaikan dengan kapasitas bawaan dari individu yang menjadikan ciri unik individual. Orang yang dikaji Maslow ini dalam penelitiannya yaitu orang yang sehat dan kreatif, bukan seperti yang dikaji oleh psikoanalisa yaitu orang sakit atau abnormal. Struktur kepribadian Maslow ini berupa kebutuhan-kebutuhan individu yang memberikan dorongan bagi manusia untuk berperilaku. Konsep hierarki kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow. Pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis bersifat humanistik, bersifat menjaga keseimbangan unsur-unsur fisik. Kebutuhan ini berisi tentang kebutuhan-kebutuhan primitif manusia yang dorongannya bersifat kuat untuk memenuhi kebutuhan seperti makan, minum, kebutuhan akan glukosa, kebutuhan akan seks, dan kebutuhan akan nutrisi.
Sebagai contoh, melalui pengonsumsian makanan dan air, tubuh mencoba untuk memelihara berbagai macam keseimbangan dalam darah dan jaringan tubuh. Kedua, kebutuhan keamanan. Setelah kebutuhan psikologis terpenuhi, kemudian muncullah kebutuhan berikutnya, yaitu kebutuhan akan rasa aman, yakni kebutuhan tingkat kedua. Dalam teorinya, hal ini meliputi keamanan dari bahaya fisik dan emosional. Contohnya, kebutuhan akan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari adalah menelpon ambulans ketika terjadi kecelakaan, melapor polisi ketika ada tindakan kriminal, dan sebagainya. Ketiga, kebutuhan sosial. Hal ini dilatar belakangi oleh fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Secara mendasar, manusia memiliki rasa agar dibutuhkan orang lain, kebutuhan untuk dicintai, bersosialisasi di masyarakat, dan sebagainya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah keinginan untuk menikah karena membutuhkan pasangan, dan pertemanan karena perlu interaksi sesama manusia. Keempat, kebutuhan penghargaan. Hal ini merupakan pemenuhan ego untuk meraih persitis. Menurut Maslow, kebutuhan ini adalah kebutuhan akan status, pengakuan, reputasi, martabat, bahkan dominasi. Yang kelima atau terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri, berupa kebutuhan yang dimiliki seseorang untuk mengaktualisasikan dirinya dan mengoptimalkan potensi-potensi positif yang terpendam dalam diri. Aktualisasi diri merupakan keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan diri sendiri, untuk menyadari semua potensi diri, menjadi kreatif dan bebas dalam mencapai puncak potensi diri. Manusia yang telah mampu memenuhi kebutuhan untuk mengaktualisasikan dirinya akan menjadi manusia yang utuh, memperoleh kepuasan diri, kebutuhan-kebutuhan yang tidak diketahui semua orang, dan mampu mengeksplorasikan kebutuhan dasar kemanusiaan secara alami. Perkembangan kepribadian. Menurut pandangan Maslow terkait tentang perkembangan dari kepribadian itu dipengaruhi oleh hereditasi dan lingkungan. Dalam kaitannya dengan peran lingkungan, terkhusus di sekolah dalam mengembangkan aktualisasi diri, Maslow mengemukakan beberapa upaya yang sebaiknya membantu siswa menemukan identitasnya atau jati dirinya sendiri. Berikut. Yang pertama, membantu siswa untuk memahami keterbatasan dirinya. Kedua, mendorong siswa agar mencapai pengalaman puncak dalam kehidupannya. Ketiga, memfasilitasi siswa agar dapat memuaskan kebutuhan dasarnya seperti rasa aman, rasa berharga, dan rasa diakui. Keempat, mendorong siswa mencapai pengalaman puncak dalam kehidupannya. Kelima, membantu siswa untuk mengeksplorasi pekerjaan.